Kebaktian Minggu 30 Maret 2025 di Gereja Kristus Ramani Indonesia Jemaat Diaspora Cawang, Jakarta Timur membentuk perhatian bagi pemimpin pujian Martin Situmorang. Dalam pujian itu Martin didampingi dua singer, Iko Pinem dan Ike Situmorang saya. Hal senada juga pada kebaktian sekitar pukul 8 sampai dengan 10 pagi itu, Pendeta Bambang Tumbokan menyebut gempa di Myanmar yang menelan belasan korban jiwa meninggal. Media pemerintah Myanmar mengungkapkan jumlah korban tewas akibat gempa Myanmar telah meningkat menjadi 3.354 orang. Selain itu, sebanyak 4.508 orang dilaporkan terluka. Hingga saat ini 220 orang masih dalam pencarian. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar ini menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan infrastruktur di berbagai wilayah. Pendeta Bambang dalam tema khotbahnya tentang memegang janji Tuhan dengan mengutip Kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 11. Dengan gempa Myanmar, Pendeta Bambang Tumbokan mengatakan bahwa dunia tidak baik-baik saja. Lebih lanjut, Pendeta Bambang Tumbokan mengungkapkan agar setiap orang percaya berpegang pada janji Tuhan. Jangan berharap atau mengandalkan kekuatan manusia. Dalam kitab Yeremia disebutkan, "Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini." Nabi Yeremia mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan penuh harapan." Kiranya Tuhan memberkati yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Itu ya, mungkin masih terus bertambah ya, karena belum ketemu semuanya ya. Perlu dikonfirmasi tuh. Ya, Perlu dikonfirmasi. ya, makanya jadi masih bertumbuh terus. Tapi iya, udah lebih dari 1.000, 13.000 ya, udah lebih. So dari 10.000, wah, nggak tahu tiba-tiba kejadian. Ya, makanya situasi sedang tidak baik-baik. Dari pemimpin pujian juga bilang hari-hari ini jahat, nggak tahu ya, bisa aja ya, gempa bumi, banjir, badai, kebakaran. Tidak baik-baik. Perekonomian juga Indonesia tidak baik-baik ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa. Jalanin hidup. Jalani hidup, Ya. berdoa. Memang mau nggak mau harus hidup terus ya. Masih dikasih kesempatan hidup, ya kan? Setia aja ya. Life must go on. Hidup terus berjalan. Ya. Tapi ya, kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik ya. Sangat baik. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri, lebih intim lagi. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan segala perkara ya. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Kalau kita sungguh-sungguh percaya datang kepadanya, Tuhan menyertai, menjaga, melindungi. Saya percaya ada juga mungkin orang-orang Kristen di sana ya, yang terkena musibah ya. Ada di YouTube kemarin tuh, waduh, gempa. Berarti orang Indonesia. Ada kedengaran suaranya. Orang Indonesia, saya nggak tahu Kristen atau nggak, tapi bisa jadi kalau Tuhan sudah berkehendak. Ya, sebab Tuhan kita pencipta langit bumi, ya, penguasa alam semesta, penguasa, ya, mampu menghentikan badai juga. Ya. Tuhan Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memperhatikan kita, umatnya, ya. Dia mengawasi, dia mengamati, dia tidak membiarkan kita. Percayalah, dan dia akan menepati janjinya. Dia akan melaksanakan janjinya. Baik, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11 ya. Saya dapatnya ayat 11 tadinya, tapi saya lihat nih ayat 10 juga
perlu nih dibahas ya, perlu dibaca juga ya. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 kita baca bersama-sama ya. 3, 4. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan berjanji, aku akan menepati janji ya. Itu ayat 10 tadi kita baca ya. Di situ dia bilang, sebab beginilah firman, akan menepati janjiku. Janji Tuhan, bukan janji manusia. Janji Tuhan pasti digenapi ya. Janji Allah pasti digenapi, pasti. Makanya kita harus tetap ya, selalu terus ya. Tetap itu artinya selalu terus, tidak berpindah, berpegang, berpaut, memegang janji Tuhan ya. Selalu ya, judulnya pagi hari ini, tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap artinya selalu terus ya, tidak berpindah, memegang janji Tuhan. Selalu berpaut, memegang, melekat pada janji Tuhan. Kenapa harus? Karena Dia Allah yang akan menepati janjinya. Ia pasti menepati janjinya. Dia Allah, Dia tidak akan mengingkari janjinya. Pasti. Makanya kita harus terus pegang janji Tuhan. Kenapa? Ia berkuasa, Ia berotoritas, tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Amin.